Minumlah. Ini teh herbal bagus untuk ibu hamil. Ucap Mira sedikit menekan. Aku sedikit curiga. Namun karena terus ditekan akhirnya aku beranikan sedikit meminumnya. Dalam seketika perutku terasa seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Kehamilanku memasuki usia 8 bulan. Sebuah fase yang selalu kubayangkan akan begitu melelahkan. Tetapi ternyata terasa hangat setiap kali aku merasakan gerakan kecil dari janin di dalam perutku. Perutku membesar dengan anggun, membuat langkahku melambat. Tetapi justru membuat hatiku semakin penuh. Setelah bertahun-tahun menunggu, berdoa, dan melewati berbagai pengobatan, aku dan suamiku, Raka, akhirnya diberi hadiah yang paling kami damba, seorang calon bayi yang sehat. Setiap pagi, Raka selalu membungkuk untuk berbicara dengan bayi kami. Pagi, Nak, jangan nakal ya hari ini. Jangan bikin mama terlalu capek. Bisiknya sambil mengecup perutku. Aku selalu terkikik kecil. Melihat Raka begitu bahagia membuat semua rasa pegalku seakan hilang. Tapi kebahagiaan memang tidak pernah datang tanpa bayangan. Dan bayangan itu bernama Mira, kakak iparku. Mira adalah tipe wanita yang selalu merasa hidupnya paling berat dibanding orang lain. Ia menikah 2 tahun sebelum kami. Tetapi hingga kini belum memiliki momongan. Setiap kali keluarga besar berkumpul, orang-orang selalu bertanya, Mira kapan nyusul? Atau, kapan punya anak? Pertanyaan-pertanyaan itu, tidak peduli sepolos apapun maksudnya, ternyata menumpuk menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap di hatinya. Aku mulai menyadari itu sejak kunjungan kami ke rumah mertua 3 bulan lalu. Siang itu, kami baru saja tiba. Aku membawa kue kesukaan mama mertua, sedangkan Raka sibuk menenteng buah yang baru ia beli di perjalanan. Begitu masuk rumah, Mira langsung muncul dari dapur. Tatapannya jatuh ke perutku. Bukan tatapan kagum, bukan juga bahagia. Lebih seperti menilai, membandingkan, mungkin juga marah. Cepet banget ya kalian punya anak, katanya dengan nada nyaris datar, tetapi jelas ada ketidaksukaan yang tidak berusaha ia sembunyikan. Aku tersenyum, berusaha ramah. Iya, alhamdulillah, Kak. Nggak nyangka juga secepet ini. Mira mendengus pelan, lalu menambahkan, orang yang nikah duluan malah belum dikasih. Kalimat itu diucapkan sambil pura-pura sibuk membalik sendok di nampan. Tetapi aku tahu itu ditujukan untukku, dan mungkin untuk dirinya sendiri juga. Raka yang mendengar itu menoleh cepat. Tatapannya sedikit mengeras. Mira, semua ada waktunya. Jangan ngomong gitu. Tapi Mira hanya tersenyum sinis. Senyum yang dingin. Senyum yang tidak pernah bisa aku balas tanpa rasa was-was. Sejak hari itu, setiap kali kami berkunjung, aku bisa merasakan hawa yang tidak bersahabat. Dari komentar-komentar sengaja, dari tatapan yang tidak lagi mampu ia sembunyikan, bahkan dari caranya memperlakukan aku seolah kehadiranku adalah ancaman. Awalnya aku berusaha memaklumi. Mungkin ia hanya iri. Mungkin ia cuma lelah. Mungkin aku harus lebih peka. Tapi semakin dekat dengan hari kelahiranku, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar rasa iri. Ada ketidaksukaan yang bukan lagi sebatas ucapan. Ada kepahitan yang tidak sekadar keluar lewat tatapan. Ada sesuatu di balik sikap Mira yang membuatku beberapa kali terbangun di malam hari, memegang perutku, dan bertanya-tanya. Kenapa dia tidak bisa ikut bahagia? Apa salahku? Apa salah bayiku? Dan aku tidak tahu bahwa perlahan, tanpa kusadari, senyumanku, senyum kecil yang kuberikan hanya sebagai tanda sopan dan hormat, justru menjadi api yang membuat hati Mira semakin panas. Di balik senyumanku itu, rupanya dia merasa kalah, merasa tersaingi. Merasa bahwa aku akan menjadi menantu yang lebih disayang hanya karena aku akan memberikan cucu pertama bagi keluarga ini. Dan pada saat itu, aku belum tahu bahwa rasa tidak suka yang terus ia pendam akan tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang perlahan-lahan mengarah pada niat buruk. Sebuah niat
yang tidak pernah kubayangkan akan diarahkan kepadaku, atau kepada bayi yang bahkan belum lahir. Sejak kehamilanku memasuki trimester akhir, perubahan sikap Mira bukan lagi hal yang samar. Dulu, ia masih mencoba tersenyum, walau kaku, saat melihatku datang. Namun sekarang, ia bahkan tidak repot-repot memalsukan keramahan. Tatapannya selalu tajam, penuh perhitungan, seolah setiap gerak-geriku adalah ancaman baginya. Kadang saat aku masuk ke ruang keluarga, Mira langsung berhenti bicara dengan mamaku, pura-pura sibuk mengatur toples atau membersihkan meja yang sebenarnya sudah bersih. Yang membuatku tertegun adalah bagaimana matanya selalu turun ke perutku dulu sebelum melihat wajahku. Ada sesuatu di sana, ketidaksukaan yang sulit ia sembunyikan. Hari itu, rumah mertua terasa lebih sepi dari biasanya. Angin sore masuk lewat jendela yang terbuka, membawa aroma masakan yang sedang disiapkan mama mertua di dapur. Perutku terasa sedikit kencang, mungkin karena terlalu lama duduk, jadi aku memutuskan untuk beristirahat sejenak di sofa ruang tamu. Raka sedang bicara dengan ayah mertua di halaman, membahas persiapan kelahiranku. Semua terasa biasa saja, sampai aku mendengar suara lirih dari arah dapur. Awalnya aku mengira itu obrolan biasa. Mira memang sering bercakap dengan ibunya sambil membantu memasak. Tapi nada yang kudengar kali ini berbeda. Bisikan tinggi, penuh emosi yang ditahan. Gak mau dia duluan punya anak. Nafasku tertahan. Itu jelas suara Mira. Aku tidak bergerak. Bahkan detak jantungku seperti berhenti sejenak. Kalau dia duluan yang ngasih cucu, mama pasti makin sayang sama dia. Selalu aja aku yang disalahin. Seolah aku yang salah karena belum bisa hamil. Ada dentingan sendok menghantam mangkuk. Nada suaranya semakin getir. Aku capek. Kenapa harus dia? Kenapa bukan aku duluan? Saat itu bulu kuduku meremang sampai ke tengkuk. Bukan karena kalimatnya yang marah, tapi karena benci yang kutangkap dari suaranya begitu murni, begitu menusuk. Seolah kehamilanku adalah penghinaan pribadi baginya. Aku menelan ludah. Ingin rasanya bangkit dan berkata bahwa aku tidak pernah bermaksud merebut kasih sayang siapapun. Tapi kata-katanya selanjutnya membuatku membeku di sofa. Aku nggak akan biarin dia seenaknya bahagia duluan. Mama harusnya ngerti. Mama mertua menjawab dengan suara panik, berusaha menenangkan, tapi aku tidak lagi bisa fokus pada isi dialognya. Semuanya seperti tenggelam dalam dengungan di telingaku. Jantungku berdetak lebih cepat. Bayiku bergerak di dalam perut, seperti merespon ketegangan yang tiba-tiba melingkupi tubuhku. Firasat buruk merayap perlahan ke seluruh tubuhku. Dingin, tajam, tidak menyenangkan. Selama ini aku mencoba berpikir positif tentang Mira. Aku selalu menahan diri untuk tidak menganggap ucapannya sebagai kebencian. Tapi setelah mendengar bisikan itu dengan telingaku sendiri, aku sadar, ini bukan sekadar iri biasa. Ini jauh lebih dalam, lebih gelap, dan lebih berbahaya. Tiba-tiba langkah kaki mendekat dari arah dapur. Aku refleks merapikan posisi duduk, berpura-pura sedang membaca pesan di ponsel. Mira muncul dengan wajah biasa saja. Tetapi ketika melihatku masih duduk di ruang tamu, tatapannya berubah. Ada sebersih terkejut, lalu tegang. Seperti seseorang yang takut rahasianya baru saja didengar. Rasa curigaku semakin menguat. "Mbak Ayla," katanya, suaranya datar. "Minum? Aku buatkan teh." Aku menatapnya lama. Senyumnya tipis, tapi matanya, tidak. Ada kegelisahan yang ia tutup rapat-rapat. "Tidak usah, Kak. Aku bawa air sendiri," jawabku lembut, berusaha normal. Hanya detik-detik kecil yang lewat setelah itu, tapi cukup bagiku untuk melihat bagaimana bahunya turun sedikit, seperti seseorang yang rencananya batal dieksekusi. Untuk pertama kalinya sejak aku hamil, aku merasa tidak aman. Saat Raka memanggilku dari luar, aku bangkit pelan. Perutku terasa lebih berat malam itu. Dan saat aku memegangnya, aku bergumam dalam hati, "Ya Allah, lindungi aku dan bayi ini." Karena tanpa aku sadari, dan tanpa Raka ketahui, inilah awal dari sesuatu yang lebih dari sekadar kecemburuan. Ini adalah awal dari ancaman.
Kecil. Halus. Tapi nyata. Sore itu, rumah mertua terasa lebih ramai dari biasanya. Ayah mertua menyalakan televisi. Mama mertua sibuk menyiapkan kudapan, dan suara hujan tipis di luar membuat suasana terasa hangat. Aku duduk di kursi panjang dekat jendela, mencoba meredakan kencang perut yang muncul dari tadi. Raka keluar bersama ayah mertua untuk membeli beberapa bahan makanan tambahan. Mereka bilang tidak lama, tetapi saat itu rasanya kehadiran Raka adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa aman. Karena sejak peristiwa sore kemarin, bisikan yang tanpa sengaja kudengar, aku tidak bisa memandang Mira seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang membuatku berjaga. Aku sedang meremas pelan jari-jariku ketika suara langkah yang sangat kukenal mendekat. Toh, toh, toh. Langkah ringan, tetapi tegas. Dengan aroma parfum bunga yang terlalu tajam untuk ruangan sekecil itu. Ayla, panggilnya. Aku mengangkat wajah. Mira berdiri beberapa langkah di depanku, membawa sebuah gelas kaca bening berisi cairan coklat tua. Warnanya pekat, hampir seperti air rendaman kopi campur jamu. Di atas permukaannya ada buih tipis berwarna gelap. Ini teh herbal. Senyumnya terlalu manis untuk seseorang yang begitu dingin padaku 2 hari terakhir. Bagus buat ibu hamil. Biar badanmu nggak pegal-pegal. Kata-katanya terdengar lembut, tapi ekspresi matanya terlalu berbeda. Ada kilatan yang sulit diartikan. Dinginnya menusuk, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku mendekatkan hidungku sedikit. Aromanya asing. Bukan seperti jahe, kayu manis, serai, atau herbal umum untuk ibu hamil. Bau itu terasa lebih menusuk seperti jamu yang sudah terlalu lama disimpan, bercampur sesuatu yang pahit, mungkin getir. Ini agak wangi ya, Kak, ucapku hati-hati. Mira mengangguk cepat, terlalu cepat. Iya, itu memang jamu khusus. Temenku yang kasih. Dia bilang bagus banget buat ibu hamil. Apalagi yang perutnya suka kenceng. Aku terdiam. Jamu dari temannya? Siapa temannya? Kenapa tidak pernah aku lihat atau dengar sebelumnya? Mira mendekat, menyodorkan gelas itu ke arahku. Minum aja. Kamu butuh. Nada suaranya berubah. Tidak lagi terdengar seperti ajakan, tetapi dorongan. Pemaksaan halus. Senyumnya tetap terpampang, tetapi matanya menjadi lebih tajam. Seolah menunggu aku mengambil gelas itu. Tiba-tiba, bulu tengkukku meremang. Perasaanku seperti ditarik ke jurang yang gelap. Ada suara kecil di dalam hati. Suara yang tidak pernah salah sejak aku hamil. Aku mencoba mencari Raka dengan mataku. Mungkin ia muncul dari pintu luar, mungkin ia kembali lebih cepat. Tapi ruangan itu terasa terlalu kosong. Terlalu sunyi. Mama mertua masih di dapur. Suara kompor dan panci menutupi percakapan kami. Tidak ada siapapun yang bisa melihat interaksi kecil namun penuh tekanan ini. Tadi Raka. Aku mencoba bicara, tapi Mira memotong. Gak usah nunggu Raka. Ini cuma minuman herbal. Masa kamu takut? Nada merendahkannya tajam, seperti sengaja menusuk kepercayaan diriku. Tanganku sedikit berkeringat. Jantungku berdebar keras. Bukan hanya karena firasat buruk, tapi karena tatapan Mira. Tatapan itu bukan tatapan kakak ipar yang peduli. Itu tatapan seseorang yang sudah mengambil keputusan. Minum sekarang ya, Ayla. Suara Mira berubah lebih rendah, nyaris seperti perintah. Gelas itu berada hanya beberapa sentimeter dari tanganku. Cairan coklat di dalamnya bergoyang perlahan, mengeluarkan aroma yang semakin membuat perutku mual. Aku memegang perutku, mencoba meredakan rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Maaf, Kak. Suaraku nyaris bergetar. Aku tiba-tiba mual. Boleh nanti saja? Mira terdiam. Mulutnya tersenyum, tapi rahangnya mengeras. Ia menatapku dari atas ke bawah, dari wajahku hingga ke perut besarku. Waktu seakan berhenti sejenak. Lalu ia menjawab dengan suara yang terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja ditolak. Oh, begitu. Ia menurunkan gelas itu perlahan. Ya sudah, nanti.
Hanya 2 kata. Tapi 2 kata itu terasa seperti ancaman halus yang menusuk tulang. Mira berbalik. Namun sebelum melangkah, ia menoleh sebentar. Tatapannya kosong, kosong yang menakutkan. Saat langkahnya menjauh menuju dapur, aku mengusap perutku sambil berusaha mengatur napas. Bayiku bergerak gelisah, seakan merasakan kecemasanku. Untuk pertama kalinya, aku sadar, ini bukan lagi kecemburuan. Ini bukan lagi sindiran atau tatapan sinis. Ada sesuatu yang Mira rencanakan. Sesuatu yang melibatkan aku dan anakku. Dan hari itu, aku baru benar-benar merasa tidak aman berada di rumah yang seharusnya membuatku merasa diterima. Aku tidak tahu apa yang membuatku melakukannya. Entah ingin membuktikan firasatku, atau karena tekanan halus Mira yang membuatku merasa tidak punya ruang untuk menolak. Tapi pada akhirnya, aku mengangkat gelas itu. Aku meneguk satu tegukan. Sangat kecil. Hanya menyentuh lidahku dan turun sedikit ke tenggorokan. Rasanya pahit. Seperti tanah lembab yang dicampur dengan sesuatu yang basi. Bukan seperti jamu yang kukenal selama ini. Bukan sesuatu yang seharusnya masuk ke tubuh ibu hamil. Dan dalam hitungan detik, tubuhku langsung bereaksi. Perutku mencengkeram dari dalam, bukan kencang biasa. Ini seperti tangan besar yang memeras seluruh isi perutku dari dalam. Nafasku tertahan, jantungku melonjak seakan melarikan diri dari dadaku. Aku. Suaraku pecah. Pusing. Ruangan berputar. Pandangan mengabur. Seperti melihat dunia dari balik kaca penuh embun. Aku memegang sisi sofa, mencoba mempertahankan keseimbangan, tapi tangan dan kakiku gemetar hebat. Keringat dingin mengalir dari pelipis, turun ke leher, membuat kain baju yang menempel di kulit terasa dingin menakutkan. Mira, aku mencoba memanggil, bukan karena butuh bantuan, tapi karena aku ingin melihat reaksinya. Dan reaksinya, ia mendekat dengan langkah tergesa, atau pura-pura tergesa, lalu mengeluarkan suara panik yang terlalu dramatis untuk ukuran kepanikan nyata. Kok kamu begitu sih? Men, mungkin tekanan darah kamu turun? Katanya dengan nada menggigil. Tapi mata itu tidak panik, tidak takut, tidak gelisah. Mata itu hanya menatapku. Dalam, menguji, seolah menunggu sesuatu terjadi. Jantungku berdetak makin cepat karena alasan lain, ketakutan. Aku, gak enak, Kak, bisikku, sambil memegang perutku yang mulai terasa panas. Ada rasa seperti ditusuk dari dalam. Oh iya ampun, kamu kan hamil tua, mungkin kamu kecapean. Suaranya terdengar seperti kalimat hafalan yang tidak ia percayai sendiri. Aku mencoba mengatur napas, tapi dadaku sesak. Sangat sesak, seperti ada yang menekan dari dalam. Bayiku bergerak, tidak seperti biasanya. Lebih kuat, lebih cepat, lebih gelisah. Pandangan Mira tidak lepas dariku, seolah ingin memastikan satu hal, apakah efeknya bekerja? Aku menelan ludah, mencoba menahan rasa mual yang menggulung ke tenggorokan. Lidahku terasa pahit, getir, dan ada sensasi terbakar ringan di ujungnya. Jantungku berdetak keras sampai ke telinga. Tanganku berkeringat dingin. Aku tahu, sesuatu di minuman itu tidak wajar. Aku mau ke kamar, istirahat, kataku setengah memaksa. Aku tidak mau pingsan di depannya. Apapun yang terjadi, aku harus jauh dari Mira. Oh iya, sana, katanya sambil tersenyum kikuk. Senyum yang justru membuatku makin merinding. Saat aku berdiri, lututku hampir menyerah. Lantai seakan bergerak seperti gelombang air. Mira mengulurkan tangan, tapi aku mundur sedikit, membuatnya pura-pura terkejut. Ayla, aku bantu. Tidak, usah. Suaraku lemah, tapi tegas. Aku berjalan menyusuri lorong rumah mertua dengan kaki gemetar. Setiap langkah seperti menginjak tanah yang goyah. Nafasku semakin pendek, tapi aku bertahan, karena naluri keibuanku berteriak keras agar aku menjauh dari Mira. Saat kututup pintu kamar tamu dan bersandar pada dinding, tubuhku langsung meluruh. Rasa sakit di perut datang lagi,
seperti gelombang kuat yang menyerang dari dalam. Aku menggigit bibir, menahan isak yang hampir keluar. Bayiku kembali menendang, kali ini keras, seperti meminta perlindungan. Air mataku mengalir. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang tadi masuk ke tubuhku? Dan kenapa Mira bisa serileks itu melihatku kesakitan? Ada suara tawa samar dari ruang keluarga. Suara Mira. Bukan suara orang yang khawatir. Bukan suara orang yang merasa bersalah. Saat itu aku mengusap perutku, memejamkan mata, dan hanya bisa berbisik lirih pada diriku sendiri. Ada yang salah dengan minuman itu. Ada yang sangat salah. Dan aku tahu. Hari itu adalah kali pertama aku benar-benar memahami bahwa Mira bukan hanya iri. Ia mungkin ingin aku celaka. Atau lebih buruk, ingin bayiku tidak lahir. Tubuhku semakin melemah. Ruangan terus bergoyang tak jelas bentuknya. Aku mencoba melangkah ke arah pintu kamar. Namun kakiku tak lagi kuat menopang berat tubuh dan kandunganku. Napasku terengah, keringat dingin mengalir deras dari pelipis hingga leher. Saat aku hampir terjatuh, pintu tiba-tiba terbuka. Ayla! Suara itu, suara yang paling kutunggu. Raka langsung melompat ke arahku dan menangkap tubuhku sebelum aku menghantam lantai. Pelukan tangannya begitu kuat, penuh ketakutan dan kepanikan. Ayla, sayang, kamu kenapa? Nafasnya memburu, wajahnya pucat seperti melihat malaikat maut. Aku memegang dadanya, berusaha menahan gemetar. Rasanya, pusing, perutku, kah. Aku menunjuk ke arah ruang tamu dengan tangan yang bergetar. Raka mengikuti arah telunjukku. Mata Mira membelalak ketika ia sadar kemana pandangan itu mengarah. Gelas coklat tua itu masih berada di tangannya. Raka meletakkanku di sofa pelan, lalu bangkit dengan langkah cepat dan amarah membara yang bahkan aku bisa rasakan dari jarak beberapa meter. Mira, katanya berat. Kamu kasih apa ke istri aku? Mira tersenyum hambar. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Teh herbal, Ka, biasa aja. Dari tetangga. Buat ibu hamil. Raka meraih gelas itu dengan gerakan cepat, hampir merebutnya dari tangan Mira. Ia mengangkatnya ke hidung, mencium aromanya. Dan reaksinya, seolah seluruh darahnya menguap dari wajahnya. Ini, Raka menatap Mira tajam, matanya melebar, penuh kecurigaan dan ketakutan. Ini bukan teh. Ini juga bukan jamu yang aku kenal. Suara Raka tidak berteriak, justru pelan, rendah, tapi sangat menusuk. Suara seseorang yang marah begitu dalam sampai tidak sanggup berteriak. Mira, suaranya bergetar akan amarah. Kamu kasih apa ke Ayla? Mira langsung mundur selangkah. Tangannya terangkat sedikit, seperti seseorang yang baru saja ketahuan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Jangan nuduh. Itu beneran jamu. Katanya cepat, suaranya naik 1 oktav, hampir pecah. Tetangga yang bilang bagus buat ibu hamil. Katanya biar nggak kram. Kram apa? Raka hampir membentak. Ini baunya kayak. Ia menahan kata-katanya, menatap gelas itu lagi, hidungnya sedikit mengernyit. Kayak sesuatu yang seharusnya tidak diminum siapapun. Mira menelan ludah. Matanya gelisah, bergerak ke kanan dan kiri, tapi tidak pernah menatapku. Seperti sedang mencoba menghitung cara kabur dari situasi ini. Kak Raka, sumpah aku cuma niat baik, katanya terbata. Aku nggak tahu kalau Ayla bakal begitu. Raka melangkah lebih dekat padanya, membuat Mira semakin ketakutan. Niat baik apa yang bikin istri aku hampir jatuh? Raka mengangkat gelas itu, memperlihatkannya tepat di depan wajah Mira. Bilang sama aku. Apa? Ini. Mira menggigit bibirnya. Tubuhnya kaku. Wajahnya memucat, kemudian berubah merah. Ia tampak seperti seseorang yang sedang mencari alasan di udara. Tanya aja tetangga. Aku cuma dikasih, katanya. Tapi suaranya tidak lagi terdengar yakin. Nada gugupnya terlalu jelas. Siapa tetangganya? Tanya Raka dingin. Itu, yang rumahnya, di
Ujung sana. Mira mulai gagap. Lupa namanya. Tapi beneran, katanya buat ibu hamil. Raka memejamkan mata, menarik napas dengan kasar untuk menahan kemarahan. Kalau kamu bohong. Ia membuka mata, menatap Mira dengan tatapan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tatapan seorang suami yang siap melindungi istri dan anaknya dengan segala cara. Aku nggak akan tinggal diam. Mira terdiam. Suaranya terkunci. Bahunya gemetar sedikit. Tanpa menunggu penjelasan tambahan, Raka berbalik dan langsung kembali ke sisiku. Tangannya dingin karena panik, tapi genggamannya kuat saat ia memegang tanganku. Ayla, sayang, lihat aku. Nadanya berubah total. Lebih lembut, penuh ketakutan. Perut kamu masih sakit? Pusingnya tambah parah. Aku mengangguk pelan. Iya. Raka mengusap punggung tanganku, lalu berkata dengan suara pecah. Kita ke dokter. Sekarang. Ia menoleh tajam ke arah mama mertua yang baru keluar dari dapur dalam kebingungan. Ma, tolong ambil kunci mobil. Mira berdiri di sudut ruangan, memeluk dirinya sendiri. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Tapi satu hal yang membuatku semakin yakin. Bukan rasa bersalah yang kulihat di wajahnya. Bukan penyesalan. Yang kulihat hanyalah ketakutan. Ketakutan karena rencananya tidak berjalan sesuai harapan. Saat Raka mengangkatku dan membawaku ke pintu, aku mendengar bisikan lirih dari belakang. Bukan dari Raka. Dari Mira. Gagal. Kata itu begitu pelan, hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat darahku membeku. Aku tidak salah. Tidak berlebihan. Tidak paranoid. Ia benar-benar menginginkan sesuatu terjadi padaku dan bayiku. Dan sekarang, pertarungan sesungguhnya baru dimulai. Udara ruang UGD terasa dingin. Namun keringat dingin justru mengalir di pelipisku. Detak jantungku belum kembali stabil. Sementara suara alat medis terus berbunyi teratur di sampingku. Raka berdiri di sisi kiri ranjangku. Tangan besarnya menggenggam tanganku yang dingin. Dokter wanita parubaya itu melihat kami bergantian dengan raut yang sulit dibaca. Antara serius, khawatir, dan sedikit marah. Bu Ayla, hasil pemeriksaan awal sudah keluar, katanya pelan namun tegas. Raka menegang. Cengkeramannya pada tanganku semakin kuat, seolah ia takut kehilangan kendali atas kenyataan yang akan keluar dari mulut dokter. Aku mengangguk, mencoba siap meski tubuhku masih lemas. Alhamdulillah kondisi Anda dan janin stabil, lanjut sang dokter, suaranya sedikit melunak. Namun, minuman yang Anda konsumsi mengandung zat herbal konsentrat yang tidak boleh sama sekali masuk ke tubuh ibu hamil trimester akhir. Aku mengerut, napas seakan hilang sesaat. Zat itu bisa menyebabkan kontraksi mendadak, perdarahan, bahkan keguguran. Tambahnya hati-hati, menekankan setiap kata. Hatiku seketika seperti ditarik turun, jatuh, dan remuk menjadi serpihan kecil. Raka memejam kuat-kuat, rahangnya mengeras. Jadi, itu bukan cuma membuat dia pusing atau lemas? Suaranya rendah, bergetar menahan emosi. Dokter menggeleng pelan. Tidak, Pak. Itu bisa sangat berbahaya. Dan dari aromanya, ini bukan sesuatu yang biasanya ditemukan dalam jamu rumahan. Aku merasakan perubahan suhu di ruangan. Atau mungkin itu hanya tubuhku yang bereaksi pada kebenaran yang akhirnya mulai membentuk wujudnya. Ada seseorang yang sengaja melakukan ini. Aku hampir kehilangan bayi kita. Bisikku, suara pecah di ujung kalimat. Raka langsung menunduk, menyandarkan dahinya ke tanganku. Aku minta maaf. Ya, aku terlambat datang. Aku seharusnya. Raka, potongku pelan, meski suaraku lemah. Yang tadi itu bukan salah kamu. Ia tidak menjawab, hanya menghela napas panjang, berat, seperti menahan badai di dadanya. Dokter memberi kami waktu beberapa detik sebelum kembali berbicara, lebih profesional. Kami perlu observasi 12-24 jam. Saya akan pasang infus untuk rehidrasi dan penstabil kandungan. Jangan stres, itu bisa memperburuk kondisi. Aku mengangguk. Baik, Dok.
Setelah dokter pergi, kamar menjadi sunyi. Hanya suara monitor yang sesekali memecah keheningan. Raka duduk di kursi samping ranjang. Tubuhnya masih tegang. Perlahan ia mengangkat kepalanya, menatapku penuh rasa bersalah dan kemarahan yang dipendam. Ayla, siapapun yang ngasih minuman itu, dia nyaris. Ia berhenti, suaranya serak, nyaris ngerenggut nyawa anak kita. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang sudah menggenang. Raka, Mira itu kakakmu. Aku tidak mau menuduh kalau belum pasti, ucapku lirih, meski dalam hati ada rasa perih yang tak bisa kupungkiri. Raka menggeleng cepat. Aku nggak peduli dia keluarga siapa. Kalau dia benar-benar sengaja, aku tidak akan diam. Nada suaranya tidak pernah seserius ini sebelumnya. Aku menelusupkan jemariku ke tangan Raka, mencoba menenangkannya. Kita tunggu hasil pemeriksaan gelasnya dulu. Ya, kita dengar dari dokter atau pihak rumah sakit. Jangan mengambil keputusan saat kita masih marah. Ia terdiam. Tapi tatapan matanya gelap. Bukan karena marah padaku, tapi pada seseorang yang telah mengambil risiko sebesar itu demi entah apa. Setelah beberapa lama, barulah Raka menarik napas panjang dan duduk lebih dekat. Aku janji, ucapnya, perlahan namun kuat, aku tidak akan biarkan siapapun menyentuh kamu dan anak kita lagi. Walaupun itu keluarga aku sendiri. Mataku panas, berkaca-kaca. Mungkin ini pertama kalinya aku melihat Raka begitu. Takut kehilangan, takut terlambat, takut gagal menjaga kami. Dan di tengah rasa sakit yang masih tersisa, ada sedikit rasa hangat yang menyelinap masuk, bahwa setidaknya kali ini, aku tidak sendirian. Tidak lagi. Pagi itu, sinar matahari masuk dari celah tirai kamar rawat, tapi rasanya tidak membawa kehangatan apapun. Aku baru saja selesai diperiksa perawat ketika pintu kamar diketuk pelan. Bukan dokter. Bukan Raka. Seorang perempuan setengah baya berdiri di ambang pintu, mengenakan daster sederhana. Wajahnya pucat, matanya gelisah seperti seseorang yang sedang membawa beban terlalu berat. Itu Mbak Sri, pembantu di rumah mertua yang sudah bekerja lebih lama dari usia pernikahan kami. Raka yang sedari tadi duduk di sampingku refleks berdiri. Mbak Sri? Kenapa kesini? Ada apa? Mbak Sri menelan ludah, lalu melirik keluar memastikan tidak ada yang mengikutinya. Ia menutup pintu perlahan, lalu mendekat sambil meremas ujung bajunya. Mas, Bu, saya minta maaf kalau saya salah, tapi saya nggak bisa diam, ucapnya suara bergetar. Saya takut ini kejauhan, tapi saya lihat sendiri. Aku dan Raka saling berpandangan. Jantungku spontan berdegup lebih cepat. Apa yang Mbak lihat? Tanya Raka tegas namun halus. Mbak Sri menarik napas panjang seperti baru siap menembakkan kebenaran yang selama ini ia pendam. Waktu Bu Ayla hampir pingsan kemarin, saya ada di dapur. Saya lagi cuci piring. Terus saya lihat Mbak Mira masuk sambil nyari-nyari sesuatu di laci makan. Ia berhenti sebentar, mencoba mengatur napas. Dia ambil satu toples kecil. Isinya bubuk, warnanya coklat kusam. Bukan jamu, bukan juga bumbu dapur. Raka memegang sandaran kursi, seolah mencoba menahan amarahnya agar tidak meledak. Mbak Sri melanjutkan, semakin pelan. Mbak Mira masukin bubuk itu ke dalam gelas teh Bu Ayla. Saya lihat langsung. Tapi dia marah-marahin saya waktu saya lama mandangin dia. Dadaku terasa sesak. Meski sebagian hatiku sudah menduga, mendengarnya langsung dari orang lain jauh lebih menusuk. Dia bilang apa? Tanya Raka, suaranya rendah. Dia bilang, kamu nggak usah ikut campur. Sri, urusan keluarga, bukan urusan pembantu. Mbak Sri menunduk, kedua matanya berkaca-kaca. Saya takut, tapi saya dengar sendiri waktu di ruang tamu. Waktu Mamah bilang ke Mbak Mira, kapan kamu ngasih cucu? Masa harus nunggu Ayla duluan? Mamah malu sama tetangga. Ujung kalimat itu seperti pisau tajam yang menancap tepat di ulu hatiku. Aku mengusap perutku yang mulai membesar, seolah ingin melindungi bayi yang bahkan belum mengerti dunia ini begitu rumit. Jadi, Mira tersinggung karena dia belum punya anak? Gumamku lirih, lebih kepada diriku sendiri.
Mbak Sri mengangguk pelan, takut-takut. Iya, Bu. Dia sering ngomong ke Mamah kalau dia iri. Katanya, nanti Mas Raka makin disayang kalau anak Bu Aila lahir duluan. Ada detik panjang di mana ruangan itu terasa terlalu sempit untuk menampung semua emosi kami. Sedih. Bingung. Terhina. Raka akhirnya membuka suara. Namun nada suaranya terdengar jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Mbak yakin apa yang Mbak lihat? Mbak Sri langsung mengangguk cepat-cepat. Saya siap bersumpah. Mas, saya nggak mau terjadi apa-apa sama Bu Aila dan bayinya. Saya sudah anggap kalian keluarga. Saya nggak sanggup kalau ini sampai terjadi lagi. Aku menutup wajahku dengan tangan. Air mata akhirnya pecah tanpa bisa kutahan. Kenapa dia tega? Raka duduk kembali di sampingku, memegang pundakku, suaranya tegas. Karena orang yang terbakar iri, bisa melakukan hal-hal gila yang gak masuk akal. Mbak Sri menambahkan pelan, saya juga dengar, waktu pulang dari dapur, Mbak Mira ngomel sendiri. Katanya, kita lihat aja nanti, siapa yang disayang Mamah kalau dia gagal. Tubuhku lemas. Tak percaya. Tak ingin percaya. Raka memandang lurus ke arah pintu. Tatapannya dingin, penuh keputusan yang mulai terbentuk. Terima kasih, Mbak Sri, ucapnya. Mulai sekarang, jangan bilang siapapun kalau Mbak sudah bicara sama kami. Saya khawatir Mira akan bertindak lebih jauh. Mbak Sri mengangguk gemetar. Iya, Mas. Saya ngerti. Setelah Mbak Sri keluar, pintu tertutup, dan kesunyian kembali menyelimuti ruangan. Raka menatapku lama, matanya lembut tetapi dipenuhi ketegasan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aila, katanya, setelah kamu keluar dari rumah sakit, kita tidak akan kembali ke rumah Mama dulu. Aku mengerjap. Kenapa? Raka menggenggam tanganku erat, erat sekali. Karena aku nggak mau mempertaruhkan kamu dan anak kita lagi. Tidak setelah apa yang kita dengar hari ini. Dalam keheningan itu, aku merasakan sesuatu berubah. Ini bukan hanya tentang Mira. Bukan hanya tentang mertua. Bukan hanya tentang kecemburuan. Ini tentang keselamatanku. Keselamatan bayi kami. Dan tentang keberanian Raka untuk akhirnya berdiri di sisiku sepenuhnya. Rumah mertua sore itu terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih tegang, seolah dinding-dindingnya ikut menahan napas. Tidak ada suara televisi seperti biasa. Tidak ada aroma masakan dari dapur. Semuanya dingin. Aku dan Raka duduk berdampingan di ruang tamu. Tangannya menggenggam tanganku erat. Lebih erat dari sebelumnya. Seakan takut aku kembali roboh kapan saja. Tak lama kemudian, Mira keluar dari kamar. Langkahnya pelan, wajahnya tegang. Ia berhenti beberapa meter dari kami, tetapi tidak berani benar-benar mendekat. Raka membuka suara terlebih dulu, nadanya rendah namun sangat tajam. Mira, kita harus bicara. Mira memegang lengannya sendiri, gelisah. Bicara apa? Raka berdiri, membuat Mira refleks mundur setengah langkah. Apa kamu sengaja mau celakain Aila? Pertanyaan itu bergema di ruangan, membuat udara terasa seperti membeku. Mira segera mengangkat tangan, seolah sedang menepis tuduhan. Enggak, kalian aja yang suuzon. Katanya cepat, terlalu cepat. Itu cuma jamu biasa. Saya nggak tahu kalau Aila bakal begitu. Tapi suaranya bergetar. Matanya liar. Nafasnya pendek. Terlalu banyak tanda-tanda dari seseorang yang bukan hanya takut, tapi ketahuan. Aku memandang wajahnya yang pucat, mencoba menenangkan diri sebelum bicara. Mira, kalau kamu iri, kamu tinggal bilang. Kalau kamu merasa tersingkir atau tidak diprioritaskan, kamu bisa bicara sama aku. Tapi kenapa harus anakku yang jadi sasaran? Mira menggigit bibirnya, sangat kuat, sampai wajahnya menegang. Ia tidak langsung menjawab, hanya menurunkan tatapannya ke lantai. Di saat itulah, pintu kamar mertua terbuka. Mama mertua keluar, wajahnya letih seperti baru dapat kabar berat. Ada apa ini? Kalian ribut-ribut kenapa? Tanyanya.
Raka memandang ibunya. Nada suaranya masih tertahan tetapi jelas penuh kemarahan yang dipendam. Ayla keracunan. Dari minuman yang Mira kasih. Dokter bilang minuman itu ada bahan berbahaya buat ibu hamil. Mama mertua terdiam beberapa detik. Kemudian ia menoleh cepat ke Mira. Mira, kamu kasih apa ke adikmu? Mira menjawab terbata. Itu jamu, beneran jamu. Raka mengeluarkan ponselnya, menunjukkan foto gelas dan bubuk sisa yang ia bawa ke rumah sakit. Dokter bilang ini bukan jamu herbal. Ini bahan yang bisa memicu kontraksi. Dan ada orang yang lihat kamu masukkan bubuk ini ke gelas Ayla. Wajah Mira langsung memucat. Sangat pucat. Mama mertua menatap Mira dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran kaget, takut, dan kecewa yang mendalam. Mira, benar kamu lakukan itu? Mira menggeleng keras. Mira cuma. Suaranya pecah. Tubuhnya bergetar hebat. Aku cuma nggak mau Ayla duluan punya anak. Gumamnya hampir tak terdengar. Aku memejamkan mata. Itu bahkan lebih menyakitkan daripada dugaan apapun. Raka membentak tanpa bisa ditahan lagi. Dan solusinya menurut kamu adalah mencelakakan istri dan anakku. Itu logika apa? Mira langsung menangis keras. Aku nggak tahan, Kak. Mama tiap hari bandingin aku sama Ayla. Bilang mama malu karena aku belum bisa kasih cucu. Aku stres. Aku capek. Aku merasa dituntut terus. Mama mertua memegang dadanya, tertegun. Mira. Tangisan Mira pecah tak terkendali. Dan Ayla, dia selalu terlihat bahagia, selalu dipuji. Mama makin sayang sama dia. Aku takut makin tersingkir. Aku menatapnya lama. Tangisku menggenang, tapi bukan karena iba, melainkan campuran sakit dan keterkejutan. Mira, kebahagiaan aku nggak pernah kamu lihat sebagai keberkahan. Kamu lihatnya sebagai ancaman. Padahal aku nggak pernah rebut apapun dari kamu, kataku pelan. Mira menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya terguncang. Raka berdiri di antara kami, suaranya tegas dan bulat. Mir, kamu boleh punya perasaan apapun. Iri, terluka, tersingkir. Aku ngerti itu manusiawi. Tapi kamu sudah melampaui batas. Kamu sudah berusaha mencelakakan 2 nyawa. Ruangan itu sunyi. Sunyi sekali. Bahkan suara jam dinding terdengar seperti detak bom waktu. Lalu Raka menoleh ke ibunya. Wajahnya keras seperti batu. Aku minta izin. Untuk sementara aku bawa Ayla tinggal jauh dari rumah ini. Mama mertua mengangguk perlahan. Matanya berkaca-kaca. Raka. Mama nggak nyangka Mira bisa sejauh itu. Mira mendongak, terkejut. Mama percaya mereka? Mama percaya aku segitunya? Mama mertua memejamkan mata. Air matanya jatuh. Aku nggak bisa lagi bela kamu kalau kamu sendiri yang akui alasanmu. Mira menangis makin keras, hampir menjerit. Tapi untuk pertama kalinya sejak aku mengenal keluarga ini, aku melihat Raka berdiri sepenuhnya di sisiku, tanpa ragu sedikit pun. Ia menggenggam tanganku. Ayla, ayo pulang. Kita nggak aman di sini. Dan saat kami melangkah keluar dari rumah itu, udara terasa berbeda. Lebih berat, tapi juga lebih bebas. Karena kebenaran akhirnya keluar. Dan pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Suara langkah tergesa terdengar dari arah depan rumah. Belum sempat ada yang bergerak, pintu ruang tamu terbuka lebar. Mertua laki-laki, Papa Raka, berdiri di sana dengan wajah tegang dan napas memburu. Sepertinya ia mendengar keributan sejak di halaman. Ada apa ini ribut-ribut? Aku dengar kalian teriak dari luar. Suaranya keras namun bergetar. Mama mertua berusaha mendekatinya. Pak, kita baru saja tahu sesuatu. Namun sebelum Mama sempat menjelaskan, Mira, yang sejak tadi menangis sambil menutup wajah, tiba-tiba kembali pecah dalam tangis histeris. Aku
Aku cuma nggak mau kamu lebih sayang ke Ayla. Suara Mira pecah di udara, membuat Papa Raka langsung menoleh cepat ke arahnya. Aku yang nikah duluan. Aku yang harusnya kasih cucu dulu. Papa Raka terkejut, keningnya berkerut dalam-dalam. Mira, apa maksudmu itu? Mira menangis lebih keras, napasnya tersengal. Aku cuma ngasih jamu, tapi semua orang mancing-mancing bilang itu salahku. Mereka nuduh aku mau celakain Ayla. Papa Raka memandang Raka dan aku, mencari jawaban yang lebih jujur. Raka mengangguk dengan rahang mengeras. Pak, ini bukan jamu biasa, kata Raka tegas. Ayla keracunan. Dokter bilang bahannya bahaya untuk ibu hamil. Dan ada saksi yang lihat Mira masukin bubuk ke gelas. Papa Raka menatap Mira dengan mata membara. Tidak ada sisa kelembutan di sana. Kamu serius melakukan itu, Mira? Apa kamu sudah gila? Bentakan itu menggema dan membuat Mira terdiam sejenak, seperti tersengat listrik. Tubuhnya goyah. Matanya membesar karena syok, seolah ia tidak pernah membayangkan ayah mertuanya akan membentak seperti itu. Aku cuma, suaranya pecah. Aku cuma nggak mau mama lebih sayang Ayla. Aku takut, aku merasa tersingkir. Aku yang duluan nikah, aku yang harusnya kasih cucu dulu. Papa Raka memejamkan mata, mengingkat napas, lalu mengusap wajahnya kasar. Kamu dengar diri kamu sendiri. Sayang itu bukan dari siapa yang duluan kasih cucu. Suara bapak mertua bergetar marah. Kamu itu kakak iparnya. Harusnya menjaga, bukan mencelakai. Mira terisak, bibirnya gemetar. Aku nggak bermaksud sejauh itu. Tapi kamu sudah melakukannya, selak Raka dingin. Kesalahan tetap kesalahan. Mira memelototi Raka sambil menangis. Kamu selalu bela Ayla. Kamu nggak pernah ngerti posisiku. Raka menatapnya lurus, tegas, tanpa belas kasihan. Karena istriku yang kamu sakiti, Mira, dan anakku yang kamu pertaruhkan nyawanya. Papa Raka menatap Mira dengan tatapan yang menghancurkan. Kamu tahu apa yang terjadi kalau kontraksi itu beneran kejadian? Kamu tahu berapa banyak ibu hamil kehilangan nyawa hanya karena kesalahan kecil? Ia mendekat, suaranya turun menjadi sangat pelan, sangat tajam, dan sangat menakutkan. Kamu hampir membunuh 2 orang, Mira. Mira terpaku, wajahnya seketika kehilangan warna. Ia tahu itu kebenaran yang tak bisa ia bantah. Mama mertua duduk lemas di sofa. Wajahnya penuh rasa bersalah. Ini, semua gara-gara Mama, ucapnya pelan. Mama terlalu menekan Mira. Mama terlalu fokus minta cucu. Papa menoleh ke istrinya. Tidak, ini gara-gara Mira memilih hal yang salah. Banyak perempuan ditanya soal cucu, tapi tidak semua menyakiti orang lain. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenal keluarga ini, Papa Raka terlihat benar-benar marah. Bukan marah yang meledak-ledak, tapi marah yang sunyi, yang menghantam lebih dalam. Ia menatapku, matanya lembut. Ayla, Papa minta maaf. Papa, benar-benar minta maaf. Aku menggeleng pelan. Bukan salah Papa. Raka memegang pundakku, lalu berkata ke ayahnya, Pak, aku bawa Ayla tinggal sementara di rumah lain. Aku nggak mau risiko apapun. Papa mengangguk setuju. Bagus, itu yang terbaik. Mira terhempas duduk di lantai, menangis memeluk lututnya. Ia tampak kecil, rapuh. Namun bahkan rasa kasihan pun tidak bisa menghapus fakta bahwa ia telah melanggar garis yang tidak pernah boleh dilewati. Ketika aku dan Raka berjalan menuju pintu keluar, Mira memanggilku dengan suara parau. Ayla, maafin aku beneran gak mau kamu apa-apa. Aku cuma takut. Aku berhenti, tapi aku tidak menoleh. Ada kalimat yang akhirnya keluar dari mulutku. Mira, rasa takutmu bukan alasan untuk hampir menghancurkan keluarga kecilku. Dan kemudian aku melangkah pergi. Di balikku, tangisan Mira terus pecah, memenuhi ruangan yang pernah menjadi tempat keluarganya bersatu,
kini berubah menjadi saksi pecahnya sebuah batas. Malam pertama setelah kami meninggalkan rumah mertua terasa sunyi. Sangat sunyi. Bukan sunyi yang nyaman, melainkan sunyi yang dipenuhi sisa-sisa kejutan, ketakutan, dan luka yang belum sempat dirawat. Aku duduk di tepian ranjang rumah kontrakan kecil yang Raka sewa mendadak. Perutku yang besar terasa semakin berat, seakan ikut menanggung beban emosional yang menggunung di dadaku. Raka menutup pintu kamar, lalu duduk di sampingku. Dia tidak mengatakan apapun. Ia hanya menarikku ke dalam pelukannya, menepuk pelan punggungku, seolah tubuhku bisa pecah kapan saja. Aku nggak akan biarin siapapun menyakitimu lagi, bisiknya lirih. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku membiarkan air mata jatuh tanpa berusaha menahan. Keesokan paginya, matahari baru naik saat suara pesan masuk terdengar dari ponselku. Mira, Ayla, aku minta maaf. Aku beneran salah. Tolong balas pesanku. Aku menatap layar itu lama. Jari-jariku gemetar ringan. Namun aku tidak membalas. Belum mampu. Belum sanggup. Satu pesan tidak bisa menghapus bayangan tubuhku yang hampir jatuh. Rasa panas di perutku, jantung yang berpacu terlalu cepat, dan tatapan Mira yang saat itu, bukan tatapan keluarga. Raka muncul dari dapur membawa segelas susu. Kamu dapat pesan dari Mira? Tanyanya lembut. Aku hanya mengangguk. Kalau kamu belum siap, jangan dibales dulu. Ucapnya sambil duduk di sampingku. Kamu boleh maafin dia nanti, atau nggak sama sekali. Yang penting kamu aman. Aku mengelus perutku pelan. Kak, aku takut. Raka memegang tanganku. Aku tahu. Tapi kamu nggak sendiri. Dalam beberapa hari berikutnya, jarak di antara kami dan keluarga Raka semakin nyata. Mama mertua sering menelepon, menangis, meminta maaf karena merasa lalai memperhatikan kondisi Mira dan tekanan yang diciptakannya sendiri. Aku mendengarkan, tapi belum bisa kembali. Sementara Papa Raka menjadi jauh lebih pendiam. Kalimatnya pendek-pendek setiap menghubungi Raka, tapi jelas ia menyesal karena rumahnya menjadi sumber trauma bagi menantu dan calon cucunya. Dan Mira, setiap hari ada pesan. Kadang panjang, kadang pendek, kadang menangis, kadang memohon. Mira, Ayla, aku beneran gak tahu itu bahaya, tolong percayalah. Mira, kamu boleh benci aku, tapi tolong kasih aku kesempatan jelasin. Mira, aku nggak bisa tidur. Tolong ngomong sama aku. Namun rasa perih itu belum hilang. Setiap membaca pesannya, tubuhku merinding. Bukan karena marah, tapi karena ingatan itu masih terlalu segar. Masih ada bayangan gelas di tanganku. Masih ada rasa panas di perutku. Masih ada suara Mira yang memaksa. Minum aja. Rasa percaya, tidak bisa pulih secepat itu. Raka semakin protektif sejak kejadian itu. Jika aku keluar untuk cek dokter, ia yang mengantar. Jika aku ingin mandi, ia menunggu di luar kamar mandi sambil memastikan aku tidak pusing. Jika ada suara kecil saja di rumah kontrakan, ia langsung mengecek sumbernya. Kadang aku merasa sikapnya berlebihan. Tapi di sisi lain, aku mengerti. Ia hampir kehilangan dua orang yang paling ia sayangi dalam satu hari. Dan ketakutan itu menempel di dirinya seperti bayang-bayang gelap. Suatu malam, saat aku terbangun karena kram perut ringan, aku mendapati Raka tidak tidur. Ia duduk di ruang tengah, lampu temaram menyinari wajahnya yang tampak lelah. Kamu belum tidur? Tanyaku pelan. Raka menggeleng. Aku takut kebablasan kalau kamu butuh sesuatu. Aku menghampirinya. Kak, kamu nggak perlu begini. Aku udah lebih baik. Raka menghapus wajahnya dengan tangan. Aku cuma belum siap kejadian itu terulang. Ada getaran takut yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Raka, yang selama ini selalu tegar, rupanya menyimpan kepanikan yang tidak pernah ia tunjukkan. Aku duduk di sampingnya, menyandarkan kepala di bahunya. Kita sama-sama takut, Kak. Tapi kita melalui ini bareng. Raka menarik napas panjang, lalu memegang tanganku. Mungkin suatu hari kamu bisa maafin Mira, katanya hati-hati. Tapi aku nggak akan maksa kamu.
Aku cuma nggak mau kebencian ini bikin kamu stres. Aku mengangguk pelan. Aku bukan benci, Kak. Aku cuma butuh waktu. Jarak ini bukan buat menghukum, tapi buat melindungi diri dan bayi kita. Ia tersenyum tipis. Dan itu sudah cukup buatku. Sementara itu, di rumah mertua, suasana makin kacau. Menurut mama mertua, Mira mulai merasa diasingkan. Ia makan di kamar, tidak mau keluar. Kadang terdengar menangis, kadang marah-marah sendiri, kadang memohon maaf bertubi-tubi kepada orang yang ia temui. Dan meski sebagian dari diriku merasa iba, luka di hatiku belum bisa sembuh hanya dengan kata, maaf. Ada jarak yang tercipta, jarak yang tidak aku pilih dari awal, tapi harus aku jaga demi diriku dan janinku. Dan jarak itu, untuk sementara masih diperlukan. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku harus memilih. Melindungi diri, atau melukai diri sendiri demi memaklumi orang lain. Aku memilih yang pertama. Demi anakku. Demi ketenangan kami. Demi batas yang akhirnya terbentuk. Rasa sakit yang menekan seluruh tubuhku akhirnya memuncak saat suara pertama itu pecah di ruangan bersalin. Tangis bayi kami. Suara kecil yang menembus semua ketakutan. Semua luka. Semua trauma yang sempat hampir merenggutku beberapa bulan terakhir. Aku menutup wajah dengan tangan yang bergetar. Perawat meletakkan tubuh mungil itu di dadaku. Hangat, lunak, hidup. Masya Allah, bisikku tanpa sadar. Raka mencium keningku berkali-kali. Suaranya pecah antara lega dan kalut. Kamu kuat. Ayla, kamu hebat. Terima kasih sudah bertahan buat kita berdua. Sosok tegar itu kini menangis seperti anak kecil. Tangannya meremas tanganku kuat, seolah meyakinkan dirinya bahwa semua ini nyata. Saat itu, aku mendengar suara terputus dari luar pintu. Isakan yang tertahan. Awalnya kupikir itu ibuku atau mertuaku. Tapi ketika pintu terbuka perlahan, aku melihat sosok Mira berdiri di ambang. Langkahnya goyah, wajahnya sembab, mata merah. Napasnya tersendat. Ayla, suaranya serak, hampir tak terdengar. Raka menegang, refleks melindungi tubuhku dan bayi kami. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi aku mengangkat tangan pelan, memintanya membiarkan Mira masuk. Mira melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa berat, seperti membawa beban yang tidak kelihatan. Ketika ia berdiri di samping tempat tidurku, ia menahan mulutnya dengan telapak tangan. Bahunya bergetar hebat. Aku minta maaf, katanya sambil terisak. Waktu itu aku dibutakan iri, aku takut kamu bakal lebih disayang mama, lebih diperhatikan keluarga. Aku takut merasa sendirian. Suaranya pecah lagi. Ia menatap bayi di dadaku, bibirnya gemetar. Kalau sampai kamu kehilangan anakmu, aku nggak bakal bisa maafin diri sendiri seumur hidup. Ia memejamkan mata. Air mata mengalir tanpa henti. Aku salah, Ayla, aku salah banget. Untuk pertama kalinya, sejak kejadian itu, aku melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Ketakutan, penyesalan, dan kesadaran yang tidak pernah ada sebelumnya. Bukan alasan, bukan pembelaan diri. Hanya kebenaran yang akhirnya ia berani akui. Di saat aku memandang bayiku, aku tahu hidupku telah berubah. Aku bukan lagi perempuan yang bisa berdiri sendirian. Aku seorang ibu. Dan setiap pilihan harus kupikirkan melalui mata kecil yang kini menggantungkan hidupnya padaku. Aku menarik napas dalam, mencoba meredakan badai di dadaku. Mira, suaraku lemah namun tegas. Lihat adik kecilmu ini. Ia menundukkan kepala, menatap bayi kami, dan menangis semakin keras. Aku hampir. Ya Tuhan. Ia jatuh berlutut di samping tempat tidurku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihatnya sebagai kakak ipar yang iri, tapi sebagai seseorang yang sedang dihantui kesalahan yang hampir menghancurkan keluarga kami. Beberapa hari setelah pulang dari rumah sakit, rumah terasa lebih hangat dengan kehadiran bayi kami. Tangisnya, baunya, gerakan kecil tangannya. Semuanya membuat dunia yang dulu penuh tekanan berubah menjadi tempat yang ingin kulindungi selamanya.
Mira datang lagi, kali ini ditemani suaminya. Ia berdiri di depan rumah tanpa berani masuk. Ayla, boleh aku bicara sebentar? Suaranya sangat pelan, seakan takut merusak kedamaian kecil yang baru kupunya. Aku mengangguk. Raka duduk di sampingku, menggendong bayi kami, berjaga-jaga namun tidak lagi setegang sebelumnya. Mira meremas jemarinya sendiri, lalu berkata dengan suara yang hampir patah. Aku nggak minta kamu langsung percaya, atau kembali dekat. Aku cuma mau tanggung jawab. Ia menunduk, menahan air mata. Aku rela kalau kamu mau jaga jarak. Asal kamu dan bayi ini selamat, itu sudah cukup. Kata-katanya membuat dadaku terasa nyeri. Bukan karena luka yang ia buat, tapi karena aku melihat seseorang belajar menghukum dirinya sendiri dengan cara yang lebih berat dari apapun yang bisa kulakukan. Aku sudah memaafkanmu, Mira. Suaraku terdengar lembut namun kokoh. Tapi, bukan berarti aku bisa lupa. Mira mengangguk. Kali ini tanpa protes, tanpa pembelaan. Aku nggak akan maksa kamu buat dekat lagi, katanya. Aku cuma ingin kamu tahu, aku sudah berubah. Aye. Aku janji nggak akan ganggu kamu lagi. Biarkan aku perbaiki diriku sebagai kakak. Keheningan panjang mengisi ruangan. Aku melihat Raka menatap adiknya lama, antara lega dan kecewa. Kamu kakakku, katanya tegas. Tapi kamu hampir menghancurkan keluarga kecilku. Tolong jaga ucapanmu hari ini. Mira menunduk, menerima, tidak membantah. Itu bukan Mira yang dulu, keras kepala, selalu merasa paling benar. Ini Mira yang sudah belajar menelan ego. Sejak hari itu, hubungan kami tidak langsung membaik. Ada batas. Ada luka yang tidak bisa dipaksa sembuh. Tapi perlahan, saat ia datang membawa makanan tanpa diminta, saat ia menanyakan kabar bayiku dengan tulus, saat ia berhenti menyalahkan dunia dan mulai melihat dirinya sendiri, sedikit demi sedikit, hatiku melunak. Tidak seperti dulu, tidak seintim sebelumnya, namun cukup hangat untuk disebut keluarga. Karena aku kini seorang ibu, dan seorang ibu belajar bahwa tidak semua luka perlu dibalas. Beberapa hanya perlu dirawat, sampai akhirnya berubah menjadi bekas yang tidak lagi menyakitkan. Di gendonganku, bayiku tidur pulas. Aku mencium keningnya, lalu berbisik pelan. Dunia ini keras, nak, tapi mama akan pastikan hatimu tetap lembut. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar damai.